intens gitu. Jadi yang sekarang ini mungkin lebih diperdalam yang bisa saya pelajari selain conversation. Jadi kayak belajar huruf-hurufnya. Kalau bahasa Jepang kan ada hurufnya sendiri. Terus Terus? saya juga interested sama bahasa Korea juga. Jadi yang bisa dipelajari di rumah dipelajari dulu gitu. Jadi setelah pandemi nanti udah punya target mau ngapain aja gitu. Wah, hebat ini. Ini nggak ada di Haliman ya? Nggak ada Ini dong. nggak ada di Haliman Lingkar Jatim Show ya. Ini ya cuma ada di Farad Show. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu jebolan Jeping di Kabupaten Bangkalan. Kita akan membahas yang lebih santai ya. Jadi kita melihat fenomena untuk milenial ini selama di era pandemi. Ya kepemudaan lah yang kita bahas. Kalau kemarin kita serius terus bahas medis, bahas isu-isu sosial. Sekarang kita bahas yang generasi milenial. Selamat malam Mbak Yanti ya. Ya, selamat panggilannya. malam dok. Jadi Mbak Yanti ini adalah ini sudah dipanggil podcast sebenarnya di Aliman. Cuman di sana studionya kan jelek, jadi saya suruh lagi ke sini. Kasihan Mbaknya. Jadi jadi Mbak Yanti ini lulus dari Jeping tahun 2019. 2019. Sudah kuliah itu. Sudah. Oh, jadi Jeping itu kuliah bisa sambil Bisa kuliah. maksimal 23 tahun. Oh, syaratnya Umur usia. usia Jadi maksimal bukan jenjang pendidikan. menjelang pendidikan ya. Iya. Oh, boleh ya. Boleh. Oke, jadi sekarang di Fakultas Biologi UNER ya. Fakultasnya Saintek, Saintek prodinya biologi. prodinya biologi. Oke, Mbak. Jadi kita bahas yang pertama adalah kegiatan-kegiatan di era pandemi ini ya. Mulai dari kegiatan yang santai. Jadi kalau anak muda itu kan nongkrong. Kok saya lihat kok masih banyak ya yang nongkrong gitu. Itu gimana sih Mbak melihat fenomena kemahasiswaan dengan nongkrong ini gitu di era pandemi lah. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah pandemi, yang paling berperan adalah kesadaran pribadi ya dok. Hmm. Kalau kita ngomong kesadaran pribadi, kadang masih banyak teman-teman saya yang mungkin bukan dari prodi biologi, yang maksudnya kalau biologi kan sedikit banyak belajar tentang virus dan sebagainya. Tahu ya virus itu ya. Jadi berbahayanya seperti apa gitu, setidaknya kami lebih aware dibandingkan teman-teman Oke, yang di luar itu gitu. Masih ada yang nanya kayak, ini sebenarnya COVID nih bahaya nggak sih sebenarnya gitu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Padahal selama ini dari pemerintah, mulai dari maksudnya berbagai lapisan masyarakat pun sudah mengingatkan bahwa COVID nih ada, nyata dan berbahaya gitu kalau misalkan kita tidak berhati-hati gitu. Jadi memang yang paling berperan adalah kesadaran pribadinya masing-masing. Loh, tapi kalau nggak nongkrong kan nggak jalan ekonominya warung-warung itu Mbak. Gimana dong ini kita enaknya nih menurut sampean? Iya, yang bagi saya apa ya, setiap fase itu pasti ada sesuatu yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita ngomongin, aduh ntar nggak dapat uang nih, nggak ada pemasukan, nggak jalan nih, nggak hidup kita. Ya kalau misalkan kita kena COVID juga resikonya meninggal kok kalau kita tidak aware terhadap itu gitu loh. Meskipun ya pasti kalau misalkan mendapatkan pengobatan pasti ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau misalkan kita nggak aware, kayak ya udahlah, toh mati juga gitu. Ada kan yang seperti itu gitu, dan Ada ya. banyak di masyarakat gitu. Kalau generasi yang sudah 30-an, 40-an mungkin sudah ya. Untuk anak-anak umur 15 ke atas ya, 25 kayak jenengan ini loh. Itu memandang COVID ini gimana sih? Selain jenengan ya. Kalau jenengan ini Iya. kan mahasiswa biologi lah, tahulah virus, bagaimana virus itu. Teman-teman jenengan yang fakultas lain, yang pergaulan di Kacong Jeping, itu menganggap
COVID ini bagaimana sih tanggapan mereka itu sebenarnya? Iya, kalau dari teman-teman di sekitar saya pribadi, saya merasa bersyukurnya meskipun teman-teman ini bukan dari bidang yang berhubungan dengan kesehatan ini, mereka aktif untuk bertanya gitu loh dok. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalkan aku kena COVID gitu? Banyak sekali yang bertanya seperti itu dan teman-teman saya juga di Fakultas Kedokteran juga ada begitu. Jadi saya sedikit banyak bisa membagikan itu, meneruskan informasi itu kepada mereka gitu. Untungnya sih mereka aktif bertanya gitu. Jadi anak-anak muda masih oke lah ya? Iya, oke. Masih aware terhadap bahayanya COVID gitu. Jadi meskipun setelah itu nongkrong gitu ya nggak masalah ya, tapi tahulah bahayanya ya. At least mencari tahu. Mencari tahu. Nggak, karena itu kan yang teman sampean ya, Yeah. yang di Madura nih. Yang di Madura tetangga sampean di kampung-kampungnya sampean, itu gimana sih terhadap COVID? Anak mudanya loh ya. Kalau anak orang tuanya saya sudah bertanya ya, retorika. Jadi kalau orang tuanya tuh gini, nggak percaya COVID. Tapi kalau ada tetangganya COVID, panik. Ya, itu loh. Kalau anak mudanya gimana? Anak muda yang kalau komunitas akademisi saya oke lah ya. Tetangga kampung sampean di Arosbaya lah. Benar sih Arosbaya kan? Iya, Arosbaya. Oke, gimana itu? Agak susah sebenarnya dok, karena sudah beda latar belakang pendidikan gitu kan, terus? Sudah beda kesibukan juga. Jadi ketika ada berita seperti ini tuh mereka kayak aduh apa sih gitu. Susah untuk ditahan gitu, harus mau nggak mau harus keluar gitu, mereka mau nggak mau harus nongkrong, seakan-akan nongkrong tuh suatu kebutuhan, padahal ya sebenarnya bisa kok ditahan-tahan gitu. Menurut sampean bagaimana caranya mengedukasi teman-teman yang seperti itu? Jadi harus bagaimana sih kita, kan saya dari dunia medis nih, jadi untuk masukan kita untuk anak-anak muda nih gimana sih caranya? Usulnya sampean loh, kita menjangkau pemuda ini gimana? Gimana? Kalau anak muda nggak mungkin nonton podcast saya, karena isinya kan jelas itu kan wawancara, ilmiah atau edukasi gitu. Merasa terlalu berat terlalu berat. Kalau yang menurut sampean itu, kita nih di insan kesehatan untuk menjangkau anak muda itu gimana? Sebenarnya lebih mungkin disederhanakan penjelasannya gitu ya dok ya, kepada teman-teman yang seperti itu. Mereka akan lebih aware terhadap bahayanya ketika itu sudah terjadi ke orang-orang terdekatnya gitu. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa bisa dijelaskan kepada mereka dengan bahasa yang mungkin lebih sederhana, tidak memakai bahasa medis yang mungkin terlalu berat untuk sebagian orang. Dan dijelaskan mungkin bahayanya ini loh kalau misalkan orang tua kalian yang kena, ini loh kalau misalkan keluarga kalian yang lain yang kena gitu. Karena mereka tuh jujur kalau di saya, karena saya harus bayarnya juga masih agak desa juga dok, daerah air mata. Itu yang saya tanyakan. Iya, jadi kalau misalkan apalagi orang-orang itu masih berpikir kayak COVID itu datangnya dari Cina. Jadi kalau gak ada orang Cina yang masuk ke sana itu nggak kena COVID gitu loh dok. Oke, jadi harus Cina. Iya, jadi karena mungkin memang asalnya dari Wuhan sana, jadi mereka beranggapan bahwa halah aku lo cuma ke Bangkalan, aku lo cuma ke Surabaya. Jadi belum paham benar sebenarnya COVID itu seperti apa dan bahayanya seperti apa gitu. Jadi usulnya Mbak Yanti ini bahasanya lebih disederhanakan. Iya. Oke. Kemudian setelah kita bahas yang anak-anak muda lah, oke lah ya, kita setiap hari udah berusaha lah. Jeringnya udah di penjara, Jering yang mengatakan WHO, kacungnya WHO itu sudah di penjara. Jadi saya rasa konten-konten provokatifnya sudah mulai berkurang. Terus sekarang gini, masih mahasiswa juga kan, Mbak Yanti kan? Kita kuliah harus daring nih sekarang, gimana? Mahasiswa itu nggak daring aja nyantolnya lama, apalagi itu gimana tuh? Mulai dari kuliah lah, saya ini kan angkatan 2000-an ya, kalau kuliah itu kan harus duduk, harus nulis gitu. Gimana menurut sampean? Kuliah daring nih? Iya. Efektif nggak?
Aduh, sangat tidak efektif kalau menurut saya, Dok. Untuk saya pribadi karena sudah mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Butuh banyak referensi, butuh banyak baca, biasanya harus ke perpustakaan berjam-jam setiap hari gitu. Sedangkan sekarang perpustakaan tidak melayani apapun gitu, tidak ada pelayanan tidak publik, buka perpustakaan? tidak ada pelayanan publik sama sekali. Jadi oke. agak susah untuk mencari literatur, kemudian ini. Jadi memang apa ya, perlu banyak penyesuaian. Sedangkan informasi-informasi yang secara ilmiah harus kami dapatkan pun juga agak susah kalau di luar perpustakaan karena memang ada perpustakaan yang Kan bisa jurnal internet sekarang. ada apa ya, Berbayar ya? penelitian yang memang bisa diakses di perpustakaan sedangkan di luar tidak bisa gitu. Jadi agak susah sebenarnya, Dok. Sebagai mahasiswa, sebagai tugas akhir. Iya. Kira-kira kalau adik kelasnya Iya. Mbak Yanti ini gimana sih menyikapi daring nih? Ini belum bicara yang SD loh. Punya adik SD nggak? Punya. Nah, nanti saya Baru masuk tanyakan SD juga. malah. Coba yang kuliah dulu, adik kelasnya ini gimana? Kan kuliah tuh tetap muka, Iya, iya. ada interaksi. Gimana kalau daring ini? Kalau adik kelas saya sebenarnya yang menjadi keluhan terutama kalau di prodi saya pribadi itu kan biologi, harus banyak praktikum, Dok. Nah, itu gimana? Iya, itu sangat amat susah sekali karena memang praktikum harus ketemu sama spesimennya, harus megang spesimen begitu, harus dilihat, apalagi yang membutuhkan kayak mikroskop atau alat-alat lain yang memang tidak ada di rumah, itu benar-benar jauh. Jadi cuman hanya belajar dari literatur saja, tidak ada praktikum yang seperti biasa kami lakukan sebelum pandemi. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Saya tanya Gimana juga- dong kalau nggak sekarang kan kalau biologi kalau nggak salah ya mirip-mirip saya ya. Iya. Itu kan dulu saya mata kuliah biologi itu ada sih FK itu. Itu kan salah satunya adalah kelinci ya. Kelinci Iya. itu apa ya? Organ kelinci itu Iya. dibuka itu ada nggak? Di biologi lengkap mulai dari kadal, Kadal ya. iya, kodok, Kodok kelinci. dibuka semua. Iya. Itu gimana kalau daring tuh? Hah? Ya makanya karena memang tidak bisa ini, jadi cuman divideokan terus habis itu di-share, divideokan oleh dosennya, kemudian di-share, jadi mahasiswanya hanya melihat, tidak ada praktikum langsung ketemu spesimen. Kalau nggak salah, kalau sama nggak ya kalau di biologi itu kalau dulu anatomi itu kita kan gitu ya, ditandai jarum Oh iya, gitu. sama, Terus sama. ini organ apa gitu. Iya, Terus iya. mahasiswa itu masih ada. Masih. Lah itu gimana kalau ujian itunya nanti kalau daring? Semuanya serba berubah, Dok. Sekarang cuman ya udah nonton video, ya udah baca dari buku ini. Jadi praktikumnya sudah bisa dikatakan sangat minim sekali. Oke, jadi yang kuliah, yang mata kuliah yang praktikum Iya. jelas itu Iya. nggak oke lah ya. Iya, Daring ini ya. iya. Luar biasa susah. Bahasa susah ya. Sekarang kalau yang untuk menurut sampean nih yang ada adik SD ya atau SMP, itu gimana? Yang tambah kecil lagi itu gimana? Sebenarnya saya merasa justru adik-adik terutama yang mungkin TK atau SD begitu yang paling hebat melewati pandemi ini karena melawan rasa bosan mereka untuk belajar di rumah. Kalau misalkan TK, SD kan lebih banyak ada fase masa-masa bermain gitu loh, Dok. Jadi kalau misalkan kita ngomong gimana mereka menyikapi pandemi itu harus pinter-pinternya orang tua dan keluarga yang mendampingi sih, Dok. Jadi harus ada peran serta dari orang tua dan wali yang bisa. Padahal orang tua itu nggak semuanya ada waktu Nah, dan ada kemampuan dan ada dana. Iya bener nggak? Benar-benar. Jadi ruwet lagi ya ini ya. Iya. Gimana menurut sampean ini menyelesaikan ini sebagai generasi muda nih daring nih? Gimana sih di era pandemi ini? Apa kita masuk aja? Menurut sampean lah gimana? Menurut sampean, tapi kita tetap, kami kan juga tahu bahayanya COVID. Iya. Hah? Jadi gimana? Balik lagi ke skala prioritas. Konsepnya Dok. sampean Iya. sebagai generasi muda pengennya apa gitu? Menghadapi daring dan pandemi. Pendidikan dan pandemi itu konsepnya gimana? Kalau harus masuk seperti biasa kayaknya resikonya terlalu tinggi. Terlalu besar, Terlalu oke. besar untuk kesana gitu. Karena anak kecil apalagi aduh disuruh pakai masker aja susah kan. Nggak Maksudnya mungkin. untuk dipakai bertahan sampai beberapa jam kan amat sangat susah gitu. Jadi ya memang satu-satunya solusi terbaik untuk saat ini ya memang Ya begitu ya. begini adanya. Oke, kita harus bersabar. Memang harus begini adanya. Semoga segera selesai. Oke, jadi terus gini. Generasi muda itu kalau saya dulu ya, saya itu
kan ada kegiatan lah ya. Entah itu secara yang kegiatan yang resmi, ekstrakurikuler, Iya. atau kegiatan di luar lah kemahasiswaan. Kan ini macet semua nih. Kreativitas saat pandemi itu akan terganggu ini. Jadi gimana dong pemuda dan pandemi ini gimana? Menurut Mbak Yanti ini harus gimana sih anak muda itu? Sebenarnya ketika pandemi ini mulai gitu ya, mulai ada pandemi, bagi saya menjadi kesempatan bagus untuk lebih memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi cara mengupgrade diri, mulai dari soft skill mungkin, atau kemampuan-kemampuan dari teman-teman yang terutama generasi milenial, mereka mau menghadapi dunia yang katakanlah mau menghadapi dunia kerja dan sebagainya. Setelah itu bisa saja ini dijadikan momen untuk mengupgrade diri gitu. Jadi Ini kata-kata ini sampai sudah sampaikan di Agriman belum? belum. Oke. Jangan sama soalnya. Belum. Jangan sama. Itu bagus ini. Terus. Jadi kalau misalkan sebelum pandemi kita kan fokusnya terhadap kegiatan yang bergerombol gitu, maksudnya melibatkan orang lain dan banyak orang gitu biasanya. Saya sendiri selama pandemi lebih ke kayak apa sih saya sendiri tuh bisa apa gitu. Kalau misalkan nanti nih setelah pandemi selesai, apalagi saya sudah Contohnya apa contohnya? Sampai ngapain lah kalau sampai? ya saya Kalau saya ya ini nih, bikin ini. karena saya suka sama dunia komunikasi. Jadi saya belajar untuk menyampaikan aspirasi saya ini, pendapat saya ini dengan lebih proper gitu. Jadi saya belajar banyak tentang bagaimana caranya Punya public channel YouTube speaking berarti? dan sebagainya. Belum. Oh, Belum. Oke. Masih merasa perlu banyak belajar, Dok. Ya, saya juga bisa belajar, saya jalan aja. terus. Iya. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang memang sudah expert di bidang public speaking. Saya sempat mengikuti itu. Kemudian saya juga suka sama bahasa asing. Jadi Oh itu kursus itu ya? Atau mendalami lewat online mungkin? sebelum pandemi sempat kursus Oke. bahasa Jepang, tapi karena pandemi ini jadi beberapa waktu sih ngelihat ini sih kursus-kursus online gitu, tapi saya ngerasa kurang efektif juga karena butuh conversation yang lebih intens gitu. Jadi yang sekarang ini mungkin lebih diperdalam yang bisa saya pelajari selain conversation. Jadi kayak belajar huruf-hurufnya. Kalau bahasa Jepang kan ada hurufnya sendiri. Terus saya juga interested sama bahasa Korea juga. Jadi yang bisa dipelajari di rumah dipelajari dulu gitu. Jadi segera setelah pandemi nanti udah punya target mau ngapain aja gitu. Wah hebat ini. Ini nggak ada di Haliman ya? Nggak ada. Ini nggak ada di Haliman Lingkar Jatim Show ya? Ini cuma ada di Farad Show. Iya. Oke. Tipsnya adalah upgrade ya? Iya. Oke, jadi yang bagus ini Mbak sampean. Ada nggak ide-ide untuk upgrade nih? Kalau sampean kan tadi belajar bahasa ya, Iya. meningkatkan kemampuan public speaking lah ya. Untuk teman-teman yang lain nih, ada gambaran nggak sampean? Mungkin kan baca-baca apa ya selain begitu saya itu ngapain? Banyak teman-teman saya yang di bidang seni tarik suara yang biasanya belum kayak maju mundur mau bikin cover lagu atau apa, sekarang jadi malah jadi lebih rajin karena jadi banyak waktu luang gitu loh, Dok. Oke, Jadi oke. mungkin itu bisa dijadikan alternatif untuk teman-teman yang Cover lagu. Iya, yang sukanya ke sana gitu. Seni. Iya, Kalau yang olahraga gimana mungkin? Yang sukanya hobi olahraga? Well, olahraga kan gak harus di outdoor terus kan, Dok. Ada Oke. banyak olahraga yang Nggak, kalaupun saya punya studi olahraga. Oke. Itu beda lagi, Dok. Kan gak semua punya, Dok. Enggak maksudnya itu kalau mau olahraga di tempat saya. Oke, siap. Terus. Jadi maksudnya ada banyak alternatif kok gitu. Justru dengan adanya keterbatasan ini kita bisa cari gitu, kita bisa putar otak apa sih yang belum dieksplor sebelumnya gitu. Oke, itu bagus ini. Bisa dengan banyak baca, mungkin teman-teman yang suka baca kita bisa kontemplasi mungkin Puisi menyadari kekurangannya sendiri. Wah berat juga nih, itu tasawuf loh Mbak. Maksud saya kalau misalkan kita merasa kurang, aku kayaknya kurang di sini deh, aku kurang di sini. Jadi kita tahu gitu mau ngapain. Selama ini kan kita kayak semuanya dikejar target, aku harus begini. Tapi ketika pandemi, saya merasa ini sebuah jeda yang memang ada untuk kita introspeksi diri gitu. Oh ini istilahnya ya.
Kalau ini uzlah, kalau di bahasa tasawufnya itu uzlah. Jadi saatnya untuk uzlah ya ini ya. Oke, bagus ini. Suka saya ini. Terus gini Mbak, oke ya kita isu-isu menarik sekarang yang di Bangkalan nih. Ada beberapa kali kejadian ya, kita nggak berharap terjadi di Bangkalan ini. Karena kita di sini kan kota dzikir dan selawat ya. Ada aksi pemerkosaan ya kalau nggak salah itu, sampai bunuh diri. Terus ada beberapa pelecehan seksual. Itu gimana sih menyikapi itu, Mbak Yanti ini sebagai generasi muda lah. Apa sih yang harus kita lakukan mulai dari masyarakatnya, pemerintahnya? Kalau kita bicara tentang pelecehan seksual, saya rasa itu udah kayak lingkaran setan gitu dok. Gimana? Karena itu ada menurut saya itu efek domino gitu loh. Jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak saja gitu. Saya tidak membela tersangka ya, sama sekali tidak membela tersangka. Maksudnya begini, kalau kita bicara tentang pendidikan seksual di pendidikan formal, ada nggak sih selama ini dok? Ini kritis banget. Saya nanti dipanggil KPAI ini terus Mbak, terus. Iya. Sebenarnya saya udah interested sama topik ini tuh sudah lama dok. Jauh sebelum di Kacong Jeping pun gitu ya, di sosial media tuh saya sering banget gatel sama peristiwa-peristiwa seperti ini, karena pelecehan seksual itu kayak setiap hari terjadi dimanapun. Korbannya kayak nggak peduli laki-laki, perempuan, tua, bahkan masih bayi. Terbaru pun datanya dari KPAI itu bayi umur 2 minggu dok. Bayi umur 2 minggu gitu. Jadi sudah tidak pandang bulu gitu loh. Yang membuat saya gregetan adalah kenapa sih kita tidak mencoba memasukkan pendidikan seksual ini sedini mungkin gitu. Sekarang kita bicara deh masalah perempuan menstruasi saja itu sangat tabu gitu loh kalau kita dibicarakan. Kita bicara sama mulai kapan lah? Ini kita ngobrol-ngobrol sekarang gitu. SD. Bicara apa di SD kita? Mungkin sudah mulai bisa diajari bahwa ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Ada bagian tubuh yang mungkin ini loh harus kamu jaga, harus kamu privasikan. Kan sudah itu. Nggak ada ya? Nggak ada dok. Nggak ada. Jadi kalau di luar negeri saya pernah baca itu memang ini tuh sudah masuk ke kurikulum mereka dok. Sedangkan di sini tidak ada gitu, yang diajarkan lebih ke by text gitu kan, textbook semua gitu, apa yang ada di buku ya itu yang diajarkan, baca, menulis, menghitung dan sebagainya gitu. Jadi saya juga agak takut karena saya punya adik yang masih kecil, masih baru masuk SD. Jadi dari dia umur berapa ya? Umur 4-5 tahun itu memang sudah diingatkan gitu. Dek, kamu bagian tubuh ini tidak boleh disentuh orang lain. Kecuali dokter kalau kamu sakit. Orang tua pun karena saya perempuan. Saya spesifik dan kelamin. Oh iya. Kan makanya saya bilang dokter kalau sakit gitu kan. Kalau misalkan orang tua, karena adik saya perempuan, orang tua perempuan. Jadi sudah mulai diajari untuk nggak boleh ya dimandiin sama ayah. Nggak boleh ya. Jadi karena sekarang kan banyak sekali pelecehan seksual yang justru dilakukan oleh anggota keluarga. Itu juga ada gitu loh, dan tidak orang-orang terdekat yang menurut anak kecil itu aman buat mereka gitu. Ternyata malah melecehkan gitu. Jadi memang pengertian pelecehan seksual itu sedini mungkin diajarkan gitu terhadap anak-anak terutama. Jadi ini lingkaran setan. Satu pendidikannya apa lagi? Kan kalau lingkaran itu kan ada dari sini. Iya. Kalau misalkan dari pendidikan sudah diajarkan dan sebagainya, kita bicara tentang sosial, cara mereka bersosialisasi, lingkungan temannya mereka. Karena nggak mungkin kita tidak menerima pengaruh dari teman. Pasti ada baik buruk, pengaruh itu tetap ada ke kita gitu loh. Yang menjadi saya maksudkan efek domino tadi, ketika pendidikannya tidak ada, sedangkan teman juga berdampak negatif ke kita. Jadi kita tidak mempunyai filter untuk itu, gitu. Jadi minimal ketika ada teman sudah ada pendidikan agama Mbak sejak dini, tak masalah aurat, masalah ini kan, apalagi di Madura nih, tradisi keagamannya kan kuat. Apa belum cukup itu? Saya rasa belum.
Oh, belum ya. Belum, karena tidak membahas bagaimana cara, oke lah aurat, menutupi aurat gitu. Bahkan sekarang orang yang bercadar pun kena pelecehan seksual gitu. Jadi gimana dong? Sebenarnya bukan salah korbannya gitu. Banyak sekali orang-orang yang salahnya sih nggak pakai kerudung, salahnya bajunya ketat gitu, salahnya pakai lengan pendek gitu. Padahal itu kan sebenarnya ya di mana-mana menurut saya itu salah tersangka gitu loh. Oke. Jadi itu menjadi efek domino yang nanti sampai selanjutnya ketika sudah tua mereka punya anak, pendidikan ke anaknya lagi gimana? Iya, gitu. iya. Jadi lingkaran setan kalau saya bilang. Jadi menurut Mbak Yanti ini bermula dari pendidikan dulu Iya, ya. Jadi iya. masih kurang lah. Oke, sekarang gini Mbak. Kenapa ya saya melihat teman-teman anak muda di Bangkalan ini khususnya ya. Iya. Kayak sampean ini Kacang Jeping 2020 ya. 2019. 19 ya. Untuk prestasi Kacang Jeping ini loh. Apa sih kendalanya? Kok nggak sampai jadi putri Indonesia gitu? Saya tuh pengen dari Bangkalan ini ada yang jadi putri Indonesia, itu kurang apa gitu? Gimana menurut sampean? Kalau putri Indonesia mungkin gini, kalau dari Kacang Jeping biasanya naik ke provinsi Raka-Raki. Raka-Raki. Ya, jadi duta wisatanya namanya Raka-Raki. Kemudian ke nasional juga ada duta wisata nasional. Jadi bukan ke Putri Indonesia. Jadi di Putri Indonesia sudah beda lisensi. Beda lagi lisensi. Beda lisensi. Kalau di Putri Indonesia kan hanya perempuan saja, tapi kalau di duta wisata ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini Kacang Jeping anu ya, Iya. beda judul ya. Iya, beda judul. Mungkin yang bisa membedakan adalah kemarin sempat dari teman-teman paguyuban K2JB ini studi banding ke paguyubannya Kakang Mbak Yu Malang. Jadi sama-sama duta wisata, kami studi banding ke sana begitu. Yang membedakan mungkin yang yang harus kami koreksi dan Yang jadikan di-upgrade. contoh gitu ya. Apa? Persiapan. Oh, persiapan. Iya, luar biasa. Kalau saya dapat informasi dari teman-teman Kang Yu Malang kemarin itu, jadi ketika sudah diputuskan terpilih Kakang dan Mbak Yu yang nanti akan dikirim ke Raka-Raki, mereka benar-benar digodok. Gitu. Selain itu, karena memang sebelumnya kebanyakan mereka ini sudah matang. Dalam artian sudah kuliah, dibandingkan kami yang kebanyakan memang sebagian besar masih Tapi bisa bersekolah ya nanti jadi gitu. putri Indonesia ya? Bisa ya, bisa. oke. Jadi persiapan itu yang sebenarnya harus Maksimal usia berapa sih Mbak kalau dimaksimalkan. jadi Kacang Jeping ini? Maksimal 23. Oh, udah gak bisa ya. Terakhir nih Mbak Yanti, ini Iya. kan ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Saya dengar sampai dari tadi itu jurusannya biologi ya. Iya. Tapi kok lebih pas itu ke arah jurusan HI, hubungan internasional, atau jurusan hukum gitu loh, atau jurusan jadi dengan speaking yang mahasiswa dengan FISIP, mungkin lebih pas. Kenapa kok milih biologi ini terakhir ini? Saya melihat Kenapa milih ketertarikan biologi? ke dunia umumnya. Kalau teman-teman sains ya, Iya. kalau anak-anak sains itu kan rata-rata literasi lah, kita berhubungan dengan literasi, membaca. Untuk komunikasi kadang-kadang nggak bisa gitu. Kayak saya ini kan juga nggak bisa sebenarnya, cuman ya setiap hari latihan aja ini. Itu gimana sampean? Kok bisa tertarik ke sains biologi, terus nanti rencananya setelah itu mau kemana? Jadi kalau tertarik di biologi ini sebenarnya dari SMP, Dok. Saya dulu SMP sempat ikut olimpiade biologi Oh, bisa berhasil. sampai ke provinsi. Oh, oke. Ya, dari kabupaten ke provinsi, kemudian SMA pun begitu. 2 kali ke provinsi. Jadi saya merasa biologinya pun saya sebenarnya ditanyain dulu sama teman-teman, kenapa nggak FK aja sih gitu. Iya, kenapa nggak FK? Kenapa nggak FK aja sih gitu. Karena saya lebih tertarik Memang nggak pernah daftar FK ya? Enggak. Oh, aneh ya. Terus? Biasanya teman-teman saya yang biologi tuh rontokan dari FK semua, Dok. Iya. Jadi kalau nggak keterima FK, ya udahlah ya biologi, pilihan terakhir gitu. Ini enggak ya, memang biologi ya? Enggak. Oh, konsisten nih. Terus?
Karena saya ngerasa tertariknya saya tidak ingin dibatasi hanya di manusia gitu. Kalau di FK kan kebanyakan ya memang kedokteran manusia gitu. Saya pengen explore dulu sih sebenarnya karena biologi itu kan kompleks ya. Jadi kalau di biologi sendiri ada hewan, tumbuhan, kemudian mikroorganisme, dan yang terakhir juga lingkungan. Jadi saya merasa keempat aspek ini nih pengen saya pelajari gitu. Agak serakah sih sebenarnya, Dok. Jadi makanya benar-benar Idealismenya ya, pengen ya udah ke biologi akhirnya. Terus setelah lulus nih mau kemana? Pengennya sih di ini sih apa ya, quality control atau quality assurance. Oh, di jurusan itu ya. Iya. Nah, ini tadi kan katanya kok malah ngulik-ngulik sampean ya ini ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Nah, maksudnya gini loh. Saya melihat, jadi jarang ya saya melihat adik-adik teman-teman anak muda lah di Bangkanti yang punya jangkauan luas tuh jarang. Kayak sampai ini. Lah, kenapa nggak punya ide-ide kreatif? Ini usulan saya. Cuma kan biologi ya, memang concern banget ya. Kenapa Iya, nggak bikin channel? Bener, ini usulan saya aja ya. Boleh. Channel tentang kayak Animal Planet tapi versi Madura, versi Bangkalan. Jadi ini loh, ini adalah ini, hewan ini begini, modelnya begini. Itu bagus. Sekarang sama edukasi. Oh, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah itu yang begini. Itu kan konten-konten edukasi. Nggak ada ketertarikan ke situ ya? Ada sih, tapi masih belum terrealisasikan Oke. sepertinya, Dok. Terima kasih sarannya. Jadi itu ya. Terima kasih. Ini channel mengundang Mbak Yanti. Banyak ya yang lain daripada Aliman tadi ya. Banyak Ya. banyak. Seruan mana di sini sama Aliman? Beda interest, Dok. Beda Kan interest. ini kan kebanyakan dari tadi kesehatan, kepemudaan gitu. Kalau di yang sana apa? sebelumnya tentang kepariwisataan. Oh, padahal dia nggak tahu pariwisata. Ya wes, oke. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Yanti. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ini kita pengen tahu aja sih teman-teman anak muda ini era COVID ini ngapain. Oke, jangan lupa subscribe. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Tuh teman-temannya Mbak Yanti ya subscribe lah. Oke. Habis ini saya share. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.